Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radisti Cahya Anggriana. Di sini saya akan mempresentasikan terkait peran strategis OJK dalam mendukung sektor jasa keuangan sepanjang tahun 2022 dan serta bagaimana langkah ke depan yang disiapkan untuk menghadapi tantangan di tahun 2023. Selanjutnya, kondisi pasar modal Indonesia 2022. Pasar modal Indonesia tetap tangguh meskipun dihadapkan pada kondisi global yang penuh ketidakpastian, seperti inflasi global, konflik geopolitik, dan tren suku bunga tinggi. Hal ini tercermin dari positifnya pertumbuhan IHSG sepanjang tahun 2022. Selain itu, dana yang berhasil dihimpun pun dari pasar modal mencapai 266 triliun, mencetak salah satu rekor tertinggi dalam sejarah. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia tetap tinggi. Lonjakan jumlah investor, terutama dari kalangan milenial, sangat dipengaruhi oleh digitalisasi, layanan investasi, dan program edukasi pasar modal berbagai pihak termasuk OJK dan BEI. Selanjutnya, kondisi pasar Indonesia atau kredit. Perbankan Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 11,35% secara tahunan, yang menandakan mulai pulihnya sektor usaha dan konsumsi masyarakat setelah pandemi. Kredit konsumsi naik karena permintaan masyarakat untuk pembiayaan barang dan jasa kembali meningkat. Sementara itu, kenaikan kredit modal kerja dan investasi menandakan aktivitas usaha mulai aktif kembali baik dari UMKM maupun sektor korporasi. Selanjutnya, DPK dan rasio kesehatan perbankan. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sebesar 8,03%, yang menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan pada perbankan sebagai tempat menyimpan dana mereka. Rasio kecukupan modal atau CAR tetap kuat di kisaran 25%, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau NPL tetap rendah, yaitu di bawah 3%. Tiga indikator ini, DPK, CAR, dan NPL, merupakan indikator utama untuk menilai stabilitas dan ketahanan sistem perbankan. Kinerja yang stabil ini memperlihatkan keberhasilan OJK dalam menjaga pengawasan dan manajemen risiko perbankan. Selanjutnya, kinerja industri non-keuangan. Tidak hanya sektor perbankan dan pasar modal, industri non-keuangan seperti asuransi, pembiayaan, dan dana pensiun juga menunjukkan perbaikan kinerja. Pendapatan premi asuransi meningkat, sektor pembiayaan pulih seiring konsumsi masyarakat yang meningkat, dan dana pensiun tumbuh karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, kebijakan strategis OJK tahun 2022. Yang pertama, ada perpanjangan restrukturisasi kredit sampai Maret 2023. Yang kedua, pengembangan sistem pengawasan berbasis digital atau OJK BOX. Yang ketiga, penguatan tata kelola atau governance dan transparansi di seluruh sektor jasa keuangan. Kebijakan OJK berfokus pada stabilitas dan adaptasi digital, yang penting di tengah percepatan transformasi teknologi dan resiko digital yang semakin kompleks. Selanjutnya, edukasi dan perlindungan konsumsi. Sepanjang 2022, OJK gencar melakukan edukasi keuangan baik melalui media digital, webinar, maupun kerjasama dengan institusi pendidikan. Selain itu, sistem pengaduan dan mediasi untuk perlindungan konsumen juga diperkuat. Opini pribadi saya, langkah ini sangat penting karena masih rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat bisa menghindari penawaran keuangan ilegal seperti pinjol ilegal,
dan lebih cermat dalam memilih produk keuangan yang sesuai. Selanjutnya, tanggapan terhadap kebijakan OJK. Saya menilai bahwa OJK pada tahun 2022 bersifat adaptif dan progresif, sangat relevan dengan dinamika baik global maupun nasional. Fokus utamanya pada ketahanan sistem keuangan dan penguatan tata kelola perusahaan jasa keuangan, merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan investor. Namun, tantangan ke depan tetaplah besar, khususnya pada pengawasan terhadap linkage dan perlindungan data nasabah. Dua hal ini perlu terus ditingkatkan seiring berkembangnya teknologi dan pasar modal bisnis digital yang disruptif. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia sepanjang 2022 menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang signifikan, baik dari pasar modal, sektor perbankan, maupun industri non-keuangan. Kebijakan OJK yang responsif dan strategis terbukti mampu menjaga stabilitas keuangan, melindungi hak konsumen, dan mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Kinerja positif ini menjadi fondasi yang penting dalam menyongsong tantangan keuangan di tahun 2023 dan ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran strategi OJK dalam mendukung sektor jasa keuangan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.